Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Fitri dengan NPM 2111060100. Yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu model pembelajaran self-direct learning. Baik, saya akan menjelaskan tentang self-direct learning. Self-direct learning adalah belajar untuk memiliki keterampilan dalam belajar mandiri. Seorang individu yang proaktif, memiliki inisiatif yang tinggi, banyak ide, dan penuh semangat dalam belajar adalah individu yang memiliki kemampuan self-direct learning yang tinggi. Secara sederhana, proses dalam self-direct learning ini dinyatakan sebagai kumpulan tindakan yang sistematis dengan tujuan tertentu. Tindakan tersebut dimulai saat individu mengambil inisiatif dengan mendiagnosis apa yang diperlukan dalam pembelajarannya, merumuskan target belajar, mengidentifikasi manusia, sumber daya material untuk belajar, memilih, dan mengimplementasikan sesuai dengan strategi pembelajaran, sampai mengevaluasi hasil belajarnya. Pada tahap mulanya, yaitu ada tahap perencanaan atau planning, individu merencanakan aktivitas pada tempat dan waktu di mana individu tersebut merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya, individu tersebut juga merencanakan komponen belajar yang diinginkan serta menentukan target belajar yang ingin dicapai. Lalu tahap kedua adalah tahap monitoring, yaitu di mana individu tersebut mengamati dan mengobservasi pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Lalu yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana individu yang tadi mengevaluasi pelajaran dan pengetahuan yang sudah didapat, kemudian orang tua atau guru dapat membantu memberikan umpan balik serta mengkolaborasikan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan ilmu yang lainnya untuk mencapai suatu pemahaman yang benar. Oleh karena itu, dalam self-direct learning, proses pembelajaran bersifat fleksibel namun tetap berorientasi pada planning, monitoring, dan evaluating, bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Sehingga meskipun tertulis belajar secara mandiri, tetap ada orang tua atau guru yang mendampingi dan membantu evaluasi terhadap hasil yang sudah individu capai untuk menyempurnakan hasilnya. Di sini ada contoh self-direct learning, yaitu guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik atau mulai dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Misalnya, ingin menguasai cara melukis menggunakan software Corel Draw, maka guru bisa membantu peserta didik merumuskan tujuan-tujuan penting yang dapat membantu mencapai tujuannya. Peserta didik belajar mandiri, mengeksplorasi tutorialnya melalui YouTube, menerapkan dan mengevaluasi kemampuannya. Kemudian di sini ada ciri-ciri self-direct learning, yaitu kegiatan belajarnya bersifat self-direct atau mengarahkan diri sendiri, tidak dependen atau bergantung orang lain. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam proses pembelajaran dijawab sendiri atau dasar pengalaman, tidak sepenuhnya mengharapkan jawaban dari guru atau orang lain. Kemudian orang dewasa mengharapkan immediate application atau penerapan dengan segera diri yang dipelajari. Mereka tidak dapat menerima delayed application atau penerapan yang tertunda. Kemudian
Lebih menyukai collaborative learning karena belajar dan tukar pengalaman dengan sama-sama orang dewasa menyenangkan dan dapat sharing responsibility atau berbagi tanggung jawab. Yang terakhir, perencanaan dan evaluasi belajar lebih baik dilakukan dalam batas tertentu antara peserta didik dengan guru. Belajar harus dengan berbuat, tidak cukup hanya dengan mendengarkan dan menyerap. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.